alaihissalam di dalam penjara. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam merespon pertanyaan mereka. Ya, subhanallah, setiap ayat dari ayat-ayat dalam surat Yusuf ini mengandung ilmu yang mungkin kita nggak dapatkan di dalam tempat-tempat yang lain. Kata Nabi Yusuf alaihissalam di ayat yang ke-36, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf berkata, ya, tidak disampaikan kepada kalian berdua makanan yang akan diberikan kepada kalian, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Ini terjemahan yang disebutkan di dalam Quran Tadabbur, ya. Tapi ada terjemahan lain. Ya, jadi dalam terjemahan tersebut dikatakan bahwa Nabi Yusuf bisa memberitahukan apa makanan yang akan didatangkan kepada mereka. Ya, tafsiran yang lain, teman-teman sekalian, bahwa Nabi Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Ya, coba perhatikan baik-baik. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjawab pertanyaannya, Nabi Yusuf ingin memberikan kepada mereka tentang nasihat yang sangat penting agar mereka dengar. Tapi Nabi Yusuf khawatir mereka mengira bahwa Nabi Yusuf akan panjang lebar membicarakan tentang hal yang bukan ditanyakan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu tentang sesuatu sebelum makanan itu datang kepada kalian. Ya, sebelum makanan itu datang kepada kalian. Ya, jadi terjemahannya, teman-teman sekalian, Nabi Yusuf berkata, ya, la ya'tikum ta'amun turzaqanihi, makanan yang akan kalian dapatkan, ya, illa naba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Atau kita bisa terjemahkan, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian tafsir mimpi kalian sebelum makanan kalian itu datang. Kenapa Nabi Yusuf menyebutkan tentang makanan itu datang? Karena para ulama, mereka bertiga berada di dalam penjara yang mereka tidak tahu malam dan siang, sehingga mereka nggak dapat cahaya matahari sama sekali, sehingga mereka nggak tahu waktu. Mereka tidak bisa mengukur waktu kecuali dengan jadwal makan mereka setiap hari. Ya, jadi Nabi Yusuf di sini mau menjelaskan bahwa saya akan menjelaskan tentang satu nasihat sebelum makanan kalian datang. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Sesungguhnya itu adalah ilmu yang Allah berikan kepadaku. Maksudnya adalah ilmu tafsir mimpi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Ya, dan Nabi Yusuf alaihissalam di sini menyebutkan bahwa ya, Nabi Yusuf itu adalah termasuk dari orang yang tinggal di masyarakat yang menyembah berhala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi Yusuf di sini menjelaskan bahwa aku telah meninggalkan mereka. Ya, meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan ini isyarat dari Nabi Yusuf bahwa ya, seseorang pada saat berdakwah atau pada saat memberikan nasihat kepada orang lain, ketika dia memulai nasihat tersebut dengan menjelaskan bahwa dia berada di titik yang sama dengan orang tersebut, ini akan lebih mudah untuk diterima daripada jika kita menunjukkan bahwa kita berada di titik yang berbeda dengan orang tersebut. Apa maksudnya? Dua orang ini adalah dua orang yang menyembah berhala. Dua orang ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku juga tinggal bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya aku juga tinggal bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi aku meninggalkan mereka. Lihat, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa beliau pernah berada di lingkungan orang-orang yang beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah salah satu usul atau cara atau metode dalam menasehati orang lain, bahwa kita memulai dari titik yang sama dengan orang tersebut. Jadi misalnya, teman-teman sekalian, kita punya teman dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit misalnya, dia mengidap penyakit tertentu. Kalau kita datang ke orang tersebut, kemudian kita katakan, saya juga pernah punya penyakit sama seperti kamu. Kemudian yang saya lakukan adalah A, B, C, D. Lihat mukadimah yang disampaikan, itu memudahkan orang tersebut untuk menerima apa yang kita sampaikan. Paham maksudnya? Atau misalnya sebagian orang, ya contohnya sebagian orang, qadarullah masyafa'al, kondisi jauh dari agama. Dia nggak suka sholat misalnya, nggak suka hadir kajian, kemudian berat ya untuk duduk di kajian-kajian ilmu misalnya. Kita datang ke orang tersebut, kemudian kita katakan bahwa aku juga dulu seperti itu. Saya pernah dalam kondisi nggak mau dekat sama orang-orang yang suka hadir kajian misalnya, atau duduk di kajian-kajian ilmu. Tapi kemudian saya berjuang A, B, C, baru kemudian sampai ke nasihatnya. Sehingga itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada saat beliau berdakwah kepada dua orang yang bersama beliau di dalam penjara. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nas la yashkurun." Ya, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Lihat, Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan tentang satu nikmat Allah yang memberikan kepadanya dan kepada keluarganya. Coba perhatikan teman-teman sekalian, apa nikmat yang disampaikan oleh Nabi Yusuf yang beliau dapatkan dan didapatkan oleh keluarganya? Harta, rumah, kendaraan. Ternyata yang disebut oleh Nabi Yusuf adalah nikmat berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, masih sempat untuk bersyukur. Padahal, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kehidupannya semuanya kesengsaraan, semuanya ujian, semuanya kesulitan. Dari kecil sampai dewasa. Kecil dibuang sama keluarganya, dewasanya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi masih ada cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pelajaran besar untuk kita semua, bahwa nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat berupa keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dunia itu sementara, nikmat dunia itu sedikit, nikmat dunia itu meletihkan, nikmat dunia itu bikin stres. Tapi nikmat berupa ibadah kepada Allah, nikmat berupa keimanan kepada Allah adalah nikmat yang sebenar-benarnya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada saat beliau menyampaikan nasihatnya kepada kedua orang yang ada dalam penjara. Ya, sehingga ini akan menghibur seseorang ya. Ketika dia terkena musibah, terkena kesulitan, kemudian dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beribadah kepada Allah, itu yang akan menghibur hatinya. Ya, kalau kemudian hati kita itu tergantung dengan materi, dengan uang, dengan jabatan, dengan pekerjaan, maka hati kita nggak akan pernah puas, hati kita nggak akan pernah lapang, nggak akan pernah bahagia. Ya, sehingga kalau kita lihat nih arahan-arahan Rasulullah SAW pada saat terkena musibah, apa kata Nabi SAW? Bahwa barang siapa yang terkena sebuah musibah, kemudian dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ucapan yang disunnahkan pada saat kita terkena musibah adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Lihat, terkena musibah yang diingatkan adalah masalah agama, masalah keimanan. Itu yang menjadikan hati seorang tenang. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas ujian yang aku dapatkan. Wa khuluf li khairan minha, dan berikanlah kepadaku ganti atas musibah yang aku rasakan saat ini. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita agar setiap kali terkena musibah kita mengingat bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan hati seseorang. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Lihat, lagi-lagi Nabi Yusuf alaihissalam menempuh metode yang tadi kita sebutkan, memulai dari titik yang sama dengan orang yang sedang dinasehati. Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara. Padahal yang di penjara itu kan bukan cuma mereka berdua ya. Nabi Yusuf juga bagian dari orang yang berada dalam penjara. Lihat, Nabi Yusuf alaihissalam memulai dari titik yang sama dengan orang yang sedang dinasihati. Bahwa sebagaimana kalian di penjara, aku juga sama di penjara. Ya, sehingga lihat bagaimana metode yang sangat baik yang dipraktekkan oleh Nabi Yusuf pada saat beliau berdakwah. Nabi Yusuf menyebutkan satu pertanyaan, a'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, mereka memiliki keyakinan bahwa setiap berhala itu memiliki spesialisasi tertentu. Kalau seorang mau minta rezeki, mintanya ke berhala A. Kalau seorang mau punya anak, mintanya ke berhala B. Jadi setiap berhala itu memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda dengan berhala yang lain. Ini yang diyakini oleh orang-orang musyrikin pada saat di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu yang merupakan keyakinan dua orang tersebut. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam di sini memberikan pertanyaan agar kedua orang itu berpikir, ya apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kemudian beliau mengatakan di ayat berikutnya, ma ta'buduna min dunillahi min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, kamu tidak menyembah yang selain Allah itu kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu buat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, di sini Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan tentang kebatilan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Tuhan-Tuhan tersebut, berhala-berhala tersebut itu hanyalah buatan manusia. Diciptakan oleh manusia, nama-namanya juga disematkan oleh manusia. Bahwa berhala ini namanya Hubal, berhala ini namanya Lata, berhala ini namanya Uzza, berhala ini namanya ini dan itu. Itu semua penamaan-penamaan dari manusia. Ya, sehingga ma'anzalallahu biha min sultan, itu bukan sesuatu yang merupakan wahyu dari Allah, bukan sesuatu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat Nabi Yusuf alaihissalam memperingatkan mereka tentang bahaya kesyirikan dan menjelaskan tentang masalah tauhid. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga ini adalah keyakinan yang harus terpatri kuat di dalam hati kita, bahwa tidak ada makhluk sesembahan apapun namanya yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada mereka berdua tentang tafsir dari mimpi yang mereka lihat. Nabi Yusuf mengatakan dalam ayat yang berikutnya, ayat yang keberapa? 41. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra.
Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kalian berdua, dia akan memberi minum tuannya dengan khamr. Apa maksudnya? Dia akan menjadi pelayan raja yang menyiapkan minuman keras atau khamr. Ya. Jadi maksudnya apa? Bahwa dia akan bebas dari penjara. Dan dia akan mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus. Ya, bukan sekedar keluar penjara, tapi dia dapat pekerjaan menjadi pelayan raja. Itu mimpi yang pertama. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi. Adapun yang kedua, yang melihat ya bahwa dia sedang membawa roti di atas kepalanya, kemudian ada burung yang memakan roti tersebut, kata Nabi Yusuf, adapun kau yang kedua, maka dia akan disalib, kemudian dia mati dan burung-burung akan mematuk kepalanya. Ya, maksudnya apa? Bahwa yang kedua tidak akan selamat, bahwa dia akan mati dan dieksekusi ya pada saat dia dihukum di penjara tersebut. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang kalian berdua menanyakannya kepadaku. Sehingga itu adalah tafsiran mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang yang bersamanya di dalam penjara. Baik. Dari sini, teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah. Dan ini pelajaran besar buat kita semua pada saat kita mau berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, menasehati orang lain. Caranya dengan mengikuti cara Nabi Yusuf alaihissalam. Apa caranya? Ada yang tahu? Apa pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil dari metode yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Yang bisa jawab silakan. Yang bisa jawab hebat. Ada pertanyaan? Kita sambil mikir masalah ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari metode dakwahnya Nabi Yusuf? Berdua ada dua orang yang tinggal bersamanya, punya pertanyaan, diajukan, dijawab oleh Nabi Yusuf dengan jawaban-jawaban tersebut. Apa pelajaran? Silakan. Nggak kedengeran. Gimana, boleh dikeraskan sedikit suaranya? Atau ada mic sakit? Satu aja. Oh, cuma satu. Iya. Oke, tidak langsung Pak. Mumtaz, barakallahu. Jadi Nabi Yusuf tidak langsung menjawab pertanyaan yang ditanyakan, akan tapi menjawab dengan hal yang lain dulu, baru kemudian menjawab inti pertanyaannya. Itu jawabannya Bu. Masya Allah, Mumtaz, barakallahu. Ada lagi yang punya jawaban lain? Jawaban itu sangat mendekati. Dia menjawab? Ya. Dan barakallahu. Pada saat kita mau berdakwah, maka yang jadi prioritas itu apa? Dakwah tauhid. Dakwah tentang tauhid, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Itu adalah prioritas dalam berdakwah. Sehingga lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ditanya tentang satu pertanyaan terkait masalah tafsir mimpi, itu diakhirkan sama Nabi Yusuf. Nanti ini pembahasan nanti. Ada yang lebih penting daripada ini. Subhanallah, Nabi Yusuf menjawab jawaban yang gak ada hubungannya sama tafsir mimpi. Betul tidak? A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Mana yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang banyak atau Tuhan yang satu? Loh, ini apa hubungannya? Kok
bicaranya masalah Tuhan. Ini sekarang yang ditanyakan tentang tafsir mimpi, jelas-jelas berbeda jawabannya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tahu skala prioritas dalam berdakwah. Nabi Yusuf tahu skala prioritas dalam menyampaikan sebuah nasihat, dan ini adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari teman-teman sekalian, yaitu yang disebut dengan fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Sebagian orang nggak bisa memprioritaskan sebagaimana yang diarahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat misalnya kita mendapatkan ya, ada orang tua kita melakukan sebuah kemungkaran, atau pasangan kita melakukan kemungkaran, atau anak-anak kita, yaitu orang-orang terdekat kita melakukan kemungkaran, kita perlu jeli dalam menentukan mana yang harus diprioritaskan untuk disampaikan, mana yang ya sudah, ya mungkin diakhirkan atau mungkin tidak dibahas sama sekali. Ya, apalagi dalam masalah rumah tangga ya, biasanya kan suami istri ada aja tuh, ya catatan-catatan bagi pasangan gitu ya. Sebagian subhanallah dibahas semua, 1, 2, 3, 4, semuanya dibahas. Padahal nggak seperti itu cara berdakwah yang benar, nggak seperti itu cara menasehati yang benar. Nabi Muhammad SAW pernah berkonflik sama istrinya yang bernama Hafsah. Hafsah melakukan berbagai kesalahan kepada Nabi SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Dalam surah At-Tahrim, Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang kesalahan-kesalahan istri, bahwa Hafsah melakukan ini, itu, 1, 2, 3, 4, dilis sama Allah kesalahan-kesalahan siapa? Hafsah kepada Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW awalnya nggak tahu, tapi karena beliau adalah Nabi, seorang Rasul yang mendapatkan wahyu, dikasih tahu sama Allah tentang kesalahan kesalahan istrinya Hafsah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tahrim? Arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah Nabi menasehati Hafsah terkait beberapa kesalahan, dan beliau tidak membahas sama sekali kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi ada kalanya kita punya pasangan, kita punya teman, ada kesalahan yang kita nggak bahas sama sekali. Ustaz, tapi itu kan kesalahan, nggak masalah. Itulah seni dalam menjalani kehidupan. Bahwa kita nggak bisa menuntut setiap orang tahu kesalahannya, memperbaiki setiap kesalahannya, kemudian menjadi orang yang sempurna di mata kita. Bayangkan Rasulullah SAW kurang rajin apa dalam berdakwah. Ada orang yang lebih peduli daripada Rasulullah SAW kepada istri? Nggak ada. Nabi orang yang paling peduli pada pasangannya. Tapi ternyata ada kesalahan-kesalahan istri yang sama Nabi SAW tidak dibahas sama sekali. Ya sudah, jalan. Sebagaimana kita menerima ridho dengan kelebihan-kelebihan pasangan kita, maka kita juga wajib untuk menerima dan ridho dengan kesalahan-kesalahan pasangan. Gak masalah. Hidup ini akan sangat sulit kalau kita nggak bisa bernegosiasi dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Nggak bisa. Jangankan pasangan, teman-teman kita aja. Ini kita lagi berpartner dalam bisnis misalnya, atau kita punya teman-teman yang kerja bareng. Yakin bahwa mereka nggak punya kesalahan. Yakin kita nggak pernah sakit hati sama mereka. Pasti ada aja kejadian-kejadian yang kemudian menjadikan kita sakit hati, kita tahu itu adalah kesalahan, tapi nggak perlu dibahas. Ini nggak bisa diketahui kecuali kalau kita mengerti tentang fikih prioritas. Mana yang harus dibahas, mana yang nggak perlu dibahas, mana yang perlu dinasehati terus, mana yang dinasehati sesekali aja, mana yang dinasehatinya sebulan sekali, mana yang dinasehatinya setahun sekali. Lihat Nabi Yusuf mengerti tentang hal ini, sehingga Nabi Yusuf pada saat disampaikan sebuah pertanyaan nggak dijawab oleh Nabi Yusuf, nanti dulu digampang. Dibahas tentang masalah tauhid, karena ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sehingga pada saat ada seorang yang dia melakukan dua kemungkaran, yang satu adalah kesyirikan kepada Allah, dan yang satu adalah dosa secara umum, maka mana yang terlebih dahulu kita ingkari? Kesyirikannya atau dosanya? Kesyirikan adalah dosa yang paling besar, yang nggak bisa kita diam. Perlu untuk dapat masukan atau kasihan kalau dia sampai melakukan kesyirikan dalam kondisi dia nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi diri. Ya, sehingga dakwah tauhid, teman-teman sekalian, adalah dakwah yang paling prioritas, yang paling utama. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok tauhid itu menjadi prioritas? Kenapa tauhid itu menjadi prioritas? Sehingga itu menjadi materi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jawabannya adalah yang pertama, karena tauhid
adalah tujuan diciptakannya seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia diciptakan bukan untuk makan, manusia diciptakan bukan untuk minum, manusia diciptakan bukan untuk bekerja, manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan tafsir ayat ini, yaitu surat Ad-Dariyat ayat 56 dengan mengatakan, "Wa ma'na ya'budun," dan arti dari beribadah kepada Aku adalah mentauhidkan Aku. Ya, sehingga ini adalah prioritas dalam menjalani kehidupan. Bahwa yang terpenting dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sehingga kita sholat hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh orang. Kita melaksanakan haji, melaksanakan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala, biar masuk surga, biar dihapuskan dosa-dosa. Pada saat kita melaksanakan puasa untuk Allah, pada saat berhijab, Masya Allah dengan hijab yang syar'i, bukan untuk dipuji orang, dilihat cantik sama orang, enggak sama sekali, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat dari tujuan diciptakannya setiap manusia. Ya, bahkan dalam beraktivitas, dalam keseharian kita, ya kita menjalani kehidupan, mungkin sebagian dari kita bekerja untuk Allah. Pada saat sebagian wanita, ya mungkin dia atau wanita yang mengurus rumah tangganya, dia mengurus rumah tangganya karena Allah Subhanahu wa taala, melayani suaminya karena Allah, mendidik anak-anaknya karena Allah. Ini adalah prioritas dalam hidup kita. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Ya, sehingga inilah kenapa kemudian tauhid adalah prioritas. Kemudian jawaban yang kedua adalah karena tauhid, teman-teman sekalian, merupakan tujuan diutusnya seluruh nabi dan rasul. Tauhid adalah tujuan diutusnya seluruh nabi dan rasul. Jadi bayangkan ya, para nabi dan rasul ini mendidik manusia untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan banyak sekali sisi-sisi kehidupan yang dibahas oleh para nabi dan rasul. Betul tidak? Makanya kalau kita belajar agama nih, subhanallah ya, seakan-akan segala sesuatu itu ada pembahasannya. Dari mulai kita sedang berdagang, ternyata ada hukum-hukumnya, di situ ada riba yang nggak boleh, di situ ada kejujuran yang harus diutamakan, di situ ada akad-akad yang harus diperhatikan. Ini kita baru bicara masalah muamalah. Belum lagi masalah pernikahan juga sama. Ternyata pernikahan itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kalau menikah harus seperti apa, sebelum menikah harus seperti apa, saat menikah harus seperti apa. Kalau udah nggak cocok mau cerai harus seperti apa. Itu diatur semuanya sama agama. Kemudian dalam bernegara juga sama. Ya, aturan-aturan agama sangat lengkap sekali. Dari sekian banyak pembahasan, nasihat, ilmu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, ternyata yang paling inti adalah masalah ini. Masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, tidaklah ada satu rasul yang aku utus kepada manusia kecuali dia akan mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, maka beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sesungguhnya aku telah mengutus setiap rasul di setiap umat. Jadi setiap umat itu pasti ada rasul yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Kata Allah, agar mereka menyeru beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Coba perhatikan baik-baik.
Dalam surat Al-A'raf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sesungguhnya aku telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh mengatakan kepada mereka, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Lihat dakwah tauhid. Dalam surat Al-A'raf ayat 65 Allah mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Tauhid lagi. Kemudian dalam ayat yang ke-73 masih dalam surat Al-A'raf, Allah bercerita tentang Nabi Saleh pada saat diutus kepada kaum Tsamud. Kata Nabi Saleh, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Tauhid lagi. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam pada saat diutus kepada Madian, kaum Madian, Nabi Syuaib mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 85, "Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah saja dan jangan pernah menyembah selain Allah. Lihat, para nabi dan rasul, seluruh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya dakwah tauhid. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, ditanya tentang satu ilmu, diakhirkan. Yang dibahas terlebih dahulu tauhid dulu. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Total beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Tapi lihat di Makkah selama 13 tahun, bayangkan belum ada sholat 5 waktu kecuali di tahun ke-10. Belum ada zakat, belum ada fikih nikah, belum ada fikih tolak, belum ada fikih muamalat. Bayangkan 10 tahun. Mungkin kita bertanya, Ustaz, itu Islamnya kayak gimana? 10 tahun pertama, gak ada adzan, gak ada sholat 5 waktu, gak ada zakat, gak ada puasa Ramadan. Itu Islamnya seperti apa? Islam itu adalah tauhid. Inti dari Islam adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan selain Allah sebagai tujuan dalam hidup. Itu yang dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 tahun pertama dari dakwahnya. Baru kemudian di tahun ke-10 turun ya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Pada saat sampai di Madinah baru ada kewajiban puasa Ramadan, baru ada kewajiban untuk masalah-masalah yang sifatnya itu adalah rinci dalam perkara muamalah, dalam perkara nikah, rumah tangga, itu semuanya di Madinah. Ya, sehingga ini semua mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian bahwa belajar tauhid, dakwah tauhid ini adalah prioritas. Ya nggak mungkin kita belajar agama kemudian nggak pernah bahas tauhid. Ini sangat aneh. Ya maksudnya ini nggak lumrah. Masya Allah, rajin belajar tapi nggak pernah menyentuh ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Dan sama halnya ya pada saat kita menjadi pendakwah misalnya, ya jadi ustaz atau ustazah, mungkin ada ustazah yang hadir di sini. Maka yang harus jadi perhatian kita nomor satu adalah masalah tauhid. Ya lihat para nabi dan rasul semuanya memprioritaskan tauhid. Kemudian Rasulullah SAW memprioritaskan tauhid. Bahkan Nabi SAW pada saat mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang sahabat Nabi yang paling mengerti tentang halal dan haram. Kata Nabi SAW, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal." Orang yang paling mengerti di umatku seluruhnya tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Bapak Ibu tahu, Mu'adz bin Jabal pada saat Nabi SAW wafat umurnya berapa? Umurnya 24 tahun. 24 tahun, masih muda, belia, akan tapi dia orang yang paling mengerti tentang halal dan haram kepada Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab di negeri Yaman. "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi." Kata Nabi, hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah apa? Masalah rumah tangga, masalah adab dan akhlak, masalah muamalah. Kata Nabi, "An yuwahhidullah." Jadikan mereka semua mengerti tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah dalil-dalil yang sangat banyak, bahkan ini adalah yang dipraktekkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada saat berdakwah, yaitu menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas. Ya karena subhanallah sebagian orang ya lalai untuk mendakwahkan tauhid.
Ya, dan kita tahu ya bahwa tauhid ini subhanallah ya, banyak tema-tema yang lebih menarik daripada tauhid ya. Banyak tema-tema yang lebih mungkin menjadikan seorang itu terpenuh hatinya, kemudian dapat siraman rohani selain tauhid. Akan tapi yang harus kita yakini adalah bahwa tauhid adalah prioritas dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya, di antara alasan kenapa tauhid menjadi prioritas adalah bahwa syarat mendapatkan kemenangan dan khilafah di muka bumi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat mendapatkan kemenangan dan khilafah di muka bumi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayatnya baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh. Janji yang pertama bahwa ia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, khilafah. Kama istakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Lihat. Ini sesuatu yang sangat kita harapkan ya, pada saat kaum muslimin bisa berpuasa sehingga memberikan kebaikan kepada manusia. Ini janji Allah yang pertama. Allah akan jadikan mereka berpuasa. Kemudian yang kedua, wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum, dan sungguh Ia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Istiqamah di atas agama, dikuatkan di atas agama. Ini janji yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka dalam keadaan takut menjadi keadaan aman sentosa. Jadi ini adalah tiga janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama berkuasa di bumi, yang kedua dikokohkan di atas agama, dan yang ketiga bahwa mereka akan diberikan rasa aman setelah mereka mendapatkan rasa takut. Apa syaratnya? Di akhir ayatnya Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'an. Syaratnya adalah mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Jadi kalau mau berkuasa di bumi, mau istiqamah, mau diberikan rasa aman, caranya adalah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, kemudian alasan yang berikutnya, alasan yang keberapa? Alasan yang keempat adalah bahwa tauhid adalah sebab masuk surga dan jauh dari neraka. Tauhid adalah sebab masuk surga dan jauh dari neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam kondisi mengerti tentang la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ya, subhanallah, ini janji dari Rasul SAW. "Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Dalam hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa yang mati dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, pasti dia masuk surga. Ya, tapi bagaimana seorang itu bisa bersih dari kesyirikan kalau dia tidak mempelajari tentang seluk-beluk kesyirikan? Bagaimana dia mau masuk surga dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan kalau dia tidak pernah belajar tentang tauhid? Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Ya. Sehingga ini adalah alasan mengapa kemudian orang-orang yang semangat untuk belajar tauhid, mendakwahkan tauhid, karena memang sebab untuk masuk surga dan terjauhkan dari neraka adalah orang-orang yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan. Ya, sehingga itu beberapa alasan yang menjadikan tauhid itu menjadi prioritas dalam belajar ataupun dalam berdakwah.
Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, jadi coba kita ulangi ayatnya. Jadi ayat yang ke-36, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur, dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takdirnya, sesungguhnya kami memandang engkau termasuk orang-orang yang pandai menakdirkan mimpi. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, sesungguhnya ya aku akan menyampaikan kepada kalian berdua tafsir dari mimpi kalian berdua sebelum makanan itu datang kepada kalian berdua. Dzalikum mimma 'allamani rabbi, sesungguhnya itu adalah ilmu yang Allah berikan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Engkau tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang engkau dan nenek moyangmu buat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kalian berdua akan memberikan minum tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Ya, sehingga itu adalah tafsiran dari surat Yusuf yang tadi kita sebutkan. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Siapa yang akan selamat? Orang yang bermimpi apa? Memeras anggur. Ya, dia akan selamat. Nabi Yusuf mengatakan kepada orang ini, "Udhkurni 'inda rabbik." Jelaskanlah keadaanku kepada tuanmu. Siapa tuannya maksudnya? Maksudnya raja. Raja ya yang memiliki kekuasaan. Maksudnya adalah Nabi Yusuf berharap orang tersebut menjelaskan kepada raja tentang hakikat dari Nabi Yusuf bahwa dia tidak bersalah. Ya, dia tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya supaya raja mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka setan menjadikan dia lupa. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih, untuk menyebutkan ya kepada tuannya.
falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Yusuf pun di dalam penjara tinggal untuk beberapa tahun lagi. Subhanallah, akhirnya orang ini keluar dari penjara, tapi lupa untuk menjelaskan keadaan Nabi Yusuf. Paham ya? Siapa yang menjadikannya lupa? Yang menjadikannya lupa adalah syaitan. Jadi orang ini lupa untuk menyampaikan tentang Nabi Yusuf kepada raja agar Nabi Yusuf keluar. Yang menjadikan lupa adalah syaitan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, firman Allah, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, ya, bahwa syaitan menjadikan lupa Nabi Yusuf untuk menyebut nama Allah. Dzikra rabbih, Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuhan atau Tuhan. Paham maksudnya ya? Jadi untuk yang pertama tadi, yang lupa itu siapa? Yang lupa itu orang yang keluar dari penjara. Dia lupa untuk menyampaikan kepada tuannya. Tafsiran yang kedua, kata para ulama, jadi Nabi Yusuf pada saat minta tolong sama orang tersebut, Nabi Yusuf dijadikan lupa oleh syaitan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Sehingga Nabi Yusuf bergantungnya sama orang tersebut untuk keluar dari penjara, bukan bergantung kepada Allah. Paham maksudnya? Itu yang menjadikan Nabi Yusuf gak keluar dari penjara. Ini pelajaran besar buat kita, bahwa kalau kita bergantung sama manusia, urusan kita gak bakal selesai. Tapi kalau kita bergantung sama Allah, Allah akan menyelesaikan. Ya, sehingga ini adalah dua tafsiran disebutkan oleh para ulama. Walaupun tafsiran yang pertama itu yang lebih masyhur dan lebih dikuatkan oleh banyak ahli tafsir. Akan tapi ini dua tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ya, sekali lagi yang lebih masyhur dan lebih banyak disebutkan oleh ahli tafsir adalah bahwa yang lupa itu adalah orang keluar. Ya, dan arti dari Rabbihi di sini itu tuannya, bukan Tuhannya, bukan Allah. Akan tapi tuannya itu sang raja. Ya, sampai kemudian raja bermimpi melihat mimpi yang sangat aneh, yang sangat unik, gitu ya. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitarnya, menyampaikan mimpi tersebut dan berusaha untuk meminta saran, pendapat tentang apa tafsiran dari mimpi yang dia lihat. Disitulah kemudian orang yang pernah bersama Nabi Yusuf yang menjadi pelayan raja, dia mengingat bahwa ada seseorang yang dahulu bersamanya di penjara bernama Yusuf, dia mampu untuk menafsirkan mimpi. Disitulah kemudian ya pelayan minta izin untuk mendatangkan dan menghadirkan Nabi Yusuf di hadapan raja. Seperti apa kisahnya? Insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sebetulnya mimpi yang kita lihat itu seperti apa?
Sebetulnya saya sudah siapkan materi berkaitan tentang mimpi. Cuman karena waktunya mepet, jadi akan saya akhirkan di pertemuan yang berikutnya. Kita akan membahas tentang sedikit tentang fikih mimpi, karena ini penting dan sangat berkaitan dengan tafsir surat Yusuf. Apalagi nanti kita akan lihat ya bagaimana raja kemudian melihat mimpi dan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan benar yang ditafsirkan, dan akhirnya bisa menyelamatkan jutaan orang dari kekeringan. Ya. Akan tapi secara umum, kata para ulama, mimpi itu ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah, kemudian mimpi dari syaitan, dan mimpi yang tidak ada makna sama sekali, atau yang biasa disebut dengan adghatu ahlam. Ya, adghatu ahlam, ini mimpi yang kosong, yang tidak ada makna sama sekali. Mimpi dari Allah adalah mimpi yang menyenangkan hati kita, yang membahagiakan hati kita, yang menjadikan kita hati kita lapang ya pada saat kita melihatnya. Maka ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang mimpi ya, pada saat kita misalnya mendapatkan sesuatu yang baik, atau kita masuk surga misalnya, atau kita dapat sesuatu yang menyenangkan gitu ya, tiba-tiba kita bertemu dengan seorang yang menyenangkan dan lain sebagainya, itu adalah mimpi dari Allah. Kemudian mimpi yang dari syaitan adalah mimpi yang menjadikan hati kita gelisah, mimpi yang menjadikan hati kita sedih, mimpi yang membahayakan kita. Ya, sebagian sahabat bermimpi bahwa bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi bahwa kepalaku lepas dari tubuhku, kemudian dia menggelinding jauh. Ya, kata Nabi SAW, itu adalah dari syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang tidak ada makna, atau adghatu ahlam. Maka ini adalah mimpi yang bukan dari Allah dan bukan dari syaitan, akan tapi dari apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita sedang bergelut dengannya. Ya, kita lagi ngurus satu pekerjaan misalnya, kemudian sampai terbawa mimpi, maka itu bukan dari Allah, bukan dari syaitan. Itu yang disebut dengan adghatu ahlam. Ya. Dan mimpi yang buruk ini tidak memberikan mudarat kepada seseorang. Sehingga sebagian sahabat mengatakan bahwa sesungguhnya aku bermimpi sampai mimpi itu menjadikan aku sakit. Karena sakit mimpinya mimpi buruk. Aku pun bertemu dengan sahabat Nabi yang lain. Kemudian aku bertanya kembali tentang apa yang aku rasakan. Dia pun mengatakan sesungguhnya apa yang kau rasakan persis sebagaimana yang aku rasakan. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadaku, sesungguhnya mimpi yang baik itu dari Allah, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Dan kalau kalian melihat mimpi yang buruk, maka beristi'adzahlah kepada Allah, berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian hendaknya dia meludah ke kiri sebanyak 3 kali, ya, dan jangan diceritakan kepada siapapun, kata Nabi. Fa innahu la yadurruh, karena sesungguhnya itu tidak memberikan mudarat kepadanya. Ya, maka sahabat ini mengatakan, dahulu aku melihat mimpi seakan ada gunung yang menimpa kepala. Akan tapi saat ini aku melihat mimpi buruk, akan tapi itu berlalu begitu saja. Ya, jadi ini yang disebutkan klasifikasi oleh para ulama. Ya, ada rincian hukum, kemudian apa yang harus kita lakukan, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi itu ya. Dan Imam Ahmad juga mengatakan tentang mimpi, bahwa mimpi yang baik tasurrul mu'min wala tadurruh. Mimpi yang baik itu menjadikan hati seorang mukmin itu berbahagia, akan tapi dia tidak sombong. Ya, dia tidak tertipu dengan mimpinya. Ya, bisa jadi seorang misalnya dia mimpi masuk surga, jadi senang melihat mimpi masuk surga, tapi bukan berarti kemudian dia nggak mau sholat gitu ya. Ditanya kenapa nggak mau sholat, saya mimpi masuk surga. Belum tentu ya, itu cuma mimpi. Sehingga memberikan hati itu senang, hati kita jadi lapang, akan tapi dia tidak tertipu. Ya, sehingga itu klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan masalah tafsir mimpi ini nggak semua orang boleh berbicara tentangnya. Ya, ada ya ilmu tafsir mimpi. Dia berkaitan dengan makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Karena Nabi SAW juga suka menafsirkan mimpi. Pernah suatu hari Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya aku bermimpi dan melihat ada banyak orang, mereka menggunakan pakaian
Sebagian mereka pakaiannya itu dari pundaknya hanya sampai dadanya. Sebagian orang pakaiannya sampai lututnya. Sebagian orang pakaiannya sampai menjulur panjang menyapu lantai. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, dan aku melihat Umar bin Khattab pakaiannya itu menjulur panjang sampai menyapu tanah. Maka sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa artinya? Apa tafsirnya? Kata Nabi SAW, di agama. Ya, jadi agama seseorang itu diartikan di dalam mimpi dengan pakaian. Semakin pakaiannya sempurna berarti agama dan keimanan itu semakin sempurna. Nah, clue-clue yang seperti ini yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menafsirkan mimpi oleh para ulama. Paham ya? Akan tapi itu sifatnya adalah sesuatu yang sekali lagi dengan membahagiakan seseorang, yang menyenangkan seseorang, akan tapi itu tidak menjadikan seseorang itu tertipu. Kurang lebih seperti itu ya. Coba nanti akan kita bahas sedikit lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ustaz ingin bertanya terkait dengan materi hari ini mengenai prioritas dakwah tauhid. Sampai di mana kapasitas kami, terutama para penuntut ilmu yang baru belajar, untuk memberikan nasihat ketika melihat suatu kemungkaran misalnya berkaitan dengan tauhid. Contoh misalnya, mohon maaf, mungkin di keluarga anak atau saudara anak juga masih banyak melakukan ritual ibadah yang tidak sesuai misalnya dengan yang Allah syariatkan. Contoh misalnya ada beberapa yang sebenarnya tidak diperlukan gitu, tetapi misalnya karena sudah budaya, ada perasaan tidak enak gitu karena ini kan baru belajar tapi kok sudah mau menasihati gitu. Sampai di mana sih boleh kita berdakwah terutama terkait tauhid ini? Apakah dengan diam saja sudah termasuk berdakwah? Dan yang pertama, Nabi SAW memberikan cara kepada kita untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang 3 cara dalam mengingkari kemungkaran. Yang pertama di dengan tangan. Apa maksudnya dengan tangan? Karena para ulama maksudnya adalah untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki wewenang, seperti suami kepada istrinya, atau orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak yang melakukan kemungkaran boleh, jadi cegah langsung. Anaknya pegang handphone, lihat sesuatu yang enggak pantas, misalnya ambil handphone, boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena dia memiliki wewenang. Atau pimpinan daerah, pimpinan kota, pimpinan negara misalnya, ya dia bertindak tegas dengan kebijakannya, itu juga bagian dari mengingkari kemungkaran dengan tangan. Kemudian yang kedua, orang yang nggak punya wewenang, seperti anak kepada orang tuanya, ya, dia nggak punya wewenang ya, kemudian rakyat kepada pimpinannya misalnya, apa yang harus dilakukan? Kalau lisannya, maka dia boleh dengan lisannya. Boleh dengan lisannya. Itu pada saat dia punya ilmu yang cukup, dia bisa menyampaikan, punya akses, silakan dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Akan tapi kalau tidak bisa dengan lisan, maka boleh dengan hati. Bagaimana caranya dengan hati? Kata para ulama, mengingkari kemungkaran dengan hati itu dengan 2 hal. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa itu kemungkaran, sehingga tidak kita wajarkan perbuatan tersebut. Kita yakin bahwa ini nggak boleh, ini maksiat, ini dosa, atau ini kesyirikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan meninggalkan tempat kemungkaran tersebut.
Itu cara mengingkari kebenaran dengan hati. Kalau seseorang mengingkari dengan hati, tapi dia masih duduk di situ, di tempat dilakukan kemungkaran, maka berarti dia tidak mengingkari kemungkaran sama sekali. Ya, sehingga ini ya cara mengingkari kemungkaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman kalau dia cuma mengingkari dengan hati. Maka kalau kita peduli sama keluarga kita, peduli sama anak kita, sama orang tua kita, ya sama tetangga kita, maka seharusnya kita peduli untuk menyampaikan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan, ya bahaya dosa-dosa yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ya, coba bayangkan teman-teman sekalian bahwa kalau kita punya saudara, punya teman gitu ya, atau punya keluarga yang subhanallah dia melakukan satu kebiasaan yang kebiasaan ini bisa berakibat buruk pada kesehatannya, bahkan bisa berakibat fatal. Ya, kita tidak akan tinggal diam, pasti kita kasih tahu. Maka bagaimana kalau kemudian ya akibat fatal ini adalah masuk neraka, akibat fatalnya adalah perkara salah dalam beragama. Ya maka seharusnya kita lebih peduli lagi. Ya kan, tapi tentu ya seorang berusaha untuk mengimbangi, kemudian berusaha untuk menempuh cara yang paling baik, paling bagus, paling sopan, paling santun, dan tunjukkan akhlak mulia sebagaimana yang kita sebutkan ya. Nabi Muhammad dakwahnya dimulai dengan akhlak, Nabi Yusuf dakwahnya dimulai dengan akhlak. Maka pada saat kita berdakwah pastikan akhlak kita bagus. Akhlak kita nggak bagus saja belum tentu diterima dakwah kita, betul tidak? Apalagi kalau kemudian ada hal-hal yang sifatnya itu berkurangnya dalam akhlak kita, yang tak kita misalnya sampaikan sambil kita kasih sesuatu hadiah, makanan misalnya, atau kita tunjukkan penghormatan kita kepada orang tersebut, biasanya ini akan memudahkan untuk diterima, walaupun hidayah di tangan Allah. Sehingga selain kita berdakwah, kita juga berusaha untuk berdoa, ya minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita nasihati atau kita ajak. Seperti itu ya, Allahumma. Lagi yang bertanya? Izin bertanya saja, apakah diperbolehkan untuk kita membaca doa sampai melakukannya dan apakah kita masuk syirik, serta adakah dukun tertentu yang bisa baca doa? Boleh diulangi? Dari zodiak hukum membaca zodiak, ada buku rekomendasi akidah. Semoga senantiasa menghati usaha kami semua dan kaum muslimin. Izin bertanya Ustazuna, apakah termasuk kesyirikan atau tidak diperbolehkan saat seseorang membaca zodiak tanpa meyakininya, serta adakah buku rekomendasi terkait akidah untuk kita belajar dari dasar hingga kemudian? Baik, yang pertama ya, zodiak itu adalah ramalan bintang, betul tidak? Zodiak adalah ramalan bintang, sehingga kalau seorang ya lahir di tanggal tertentu pada saat munculnya bintang-bintang tertentu, kemudian di situ dijelaskan ya bahwa dia nasibnya bakal seperti ini, seperti itu, jodohnya bakal seperti ini, seperti itu, ya rizkinya bakal seperti ini dan seperti itu. Maka ini adalah bagian dari ya mempercayai ilmu perbintangan yang dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zad." Barang siapa yang mengambil pengetahuan dari ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil ilmu dari sihir. Semakin banyak dia mengambil ilmu tersebut, semakin banyak dia terjerumus ke dalam sihir. Jadi ini ternyata perkara yang berat ya, perkara yang berbahaya. Akan tapi karena dia tersebar di kalangan masyarakat, akhirnya kita pun nggak tahu ya, lalai bahwa itu adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala.
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang bertanya kepada dukun atau tukang sihir, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man ataka hidan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang sihir kemudian dia percaya terhadap apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dua hadis ini, teman-teman sekalian, menjelaskan tentang dua kondisi dan dua hukum. Kondisi yang pertama adalah dia tanya sekedar iseng ke dukun atau tukang sihir, tapi dia nggak percaya. Dia cuma tanya aja. Yang seperti ini, apa tadi konsekuensinya? Sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Tapi kalau dia datang dan percaya, meyakini apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia keluar dari agama Islam. Bayangkan ya, begitu beratnya dan parahnya percaya terhadap para dukun dan tukang sihir. Nah, kata para ulama, mendatangi dukun dan tukang sihir di sini itu nggak harus seseorang berjalan datang kepadanya. Akan tapi semua wasilah yang menjadikan kita bertanya kepada mereka itu masuk dalam kategori mendatanginya. Sehingga kalau kemudian kita tulis WhatsApp, telepon, atau ketik rank spasi, ya, biar tahu siapa yang betul kita, itu semua masuk dalam kategori bertanya dan mendatangi dukun dan tukang sihir. Sehingga mendatangi sekali lagi itu bukan hanya dengan berjalan atau mendatangi orangnya, tapi setiap wasilah yang menjadikan kita mengetahui informasi dari mereka, maka itu masuk dalam bagian larangan hadis tersebut. Bahkan ada seorang syekh, seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Syekh, beliau menjelaskan orang yang beli koran. Ini beliau menyampaikan ini sekitar tahun 90-an ya. Kata beliau, orang yang beli koran, apa tujuannya? Untuk melihat zodiak. Ya, apakah dia Leo atau Gemini ya. Dia pengen tahu nih. Dia beli koran, kemudian dia melihat, karena hanya ingin tahu saja, maka sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Kalau dia percaya, naudzubillah, maka dia sebagaimana disebutkan oleh Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada yang lebih mahal daripada agama kita, nggak ada yang lebih berharga daripada akidah dan keyakinan kita. Jadi jangan sampai tercoreng hanya dengan ya info-info terkait masalah zodiak dan lain sebagainya. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan banyak yang kitab yang menjelaskan tentang akidah atau tauhid ya, di antaranya adalah kitab Qawaidul Arba yang 4 kaidah dalam memahami kesyirikan, itu bagus. Kemudian juga Al-Usul At-Thalathah, 3 landasan dalam memahami agama, itu juga bagus. Ada juga kitab yang judulnya Kitab Tauhid, ya, itu juga bagus. Dan ketiga kitab ini, Qawaidul Arba, Usul Thalathah, dan juga Kitab Tauhid, semuanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan banyaknya kitab-kitab yang lain, akan tapi 3 itu adalah diantara yang paling inti yang untuk dipelajari. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.